Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Baik. Sudah lama Ibu menunggu ya? Tidak terlalu, Ibu. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Loren Francisca Simbolon, CGP Angkatan 11 Kabupaten Humbang Hasundutan. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Asaragi, akan melakukan praobservasi sebelum supervisi akademik. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang kegiatan supervisi esok. Demikian perkenalan kami. Terima kasih. Baiklah Ibu, apa kabar Bu hari ini? Oh, puji Tuhan, kabar saya keadaan sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, saya juga dalam keadaan sehat ya Bu. 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik terhadap Ibu ya di kelas 3 Bu ya. Lalu ada 3 tahap yang akan kita lalui selama supervisi ini Bu. Yang pertama, tahap praobservasi Bu ya. Yang kedua, tahap supervisi di kelas. Dan yang ketiga, pasca observasi Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, kita atau saya akan mengadakan praobservasi terhadap Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu nanti ya Bu ya. Dan juga di sini saya berharap pelaksanaan supervisi Ibu Saragi nanti di kelas nantinya berjalan baik tanpa ada hambatan ya, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam hal akademik, pengetahuan serta menambah pengalaman Ibu dalam pembelajaran nanti Bu ya. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini Bu, kalau boleh saya tahu kira-kira apa harapan Ibu dari pertemuan kita kali ini Bu? Baik Bu, kebetulan saya senang sekali ya Bu, karena saya itu dipilih untuk supervisi oleh Ibu. Jadi di sini harapan saya untuk supervisi kali ini, saya ingin untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses belajar di kelas itu, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Bu. Oke, baik Bu ya. Di sini tadi Ibu mengatakan harapannya untuk meningkatkan kompetensi dan membicarakan hal-hal persiapan untuk supervisi Bu ya. Baik Bu, kira-kira Ibu nanti pada saat mengajar, melakukan praktek pembelajaran, apa kira-kira pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Saragi? Kebetulan kami di kelas 3 ini kan Bu, kami nanti akan belajar sesuai materi yang berjalan itu tentang siklus pada makhluk hidup. Jadi nanti di situ kami akan belajar tentang bagaimana perubahan yang terjadi pada hewan itu seperti kupu-kupu, belalang, kecoa dan lain-lainnya. Oh, demikian Bu ya. Berarti Ibu nanti akan membahas tentang siklus makhluk hidup seperti beberapa hewan seperti kupu-kupu, belalang, nyamuk dan lain sebagainya Bu ya. Nah, terkait dengan materi itu Bu, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti? Tujuan pembelajaran saya Bu, jadi nanti saya itu dan siswa saya, nanti saya akan berikan kegiatan membaca dan praktik kepada siswa saya Bu. Mereka nanti akan mengetahui dari melalui mengamati gambar atau video yang saya tampilkan, mereka mengetahui bagaimana proses terbentuknya hewan itu, sehingga contoh dari kupu-kupu, dari telur itu bisa menjadi kupu-kupu. Oh, baik, seperti itu Bu ya. Nanti tentunya di sini pasti ada kolaborasi yang baik nanti Bu di dalam pembelajarannya Bu ya. Iya. Baik Bu. Oke Bu, kita lanjutkan ya Bu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu kembangkan ini, apa kira-kira area yang akan dikembangkan Ibu? Area yang dikembangkan di sini Bu, yaitu untuk meningkatkan literasi siswa dari kegiatan membaca dan mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya siswa, yaitu tentang mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis tahap-tahapan proses pada siklus makhluk hidup. Luar biasa Bu ya. Jadi area yang Ibu kembangkan yaitu yang pertama meningkatkan literasi tadi Bu ya, lalu meningkatkan keterampilan berpikir siswa, dan yang selanjutnya adalah supaya itu bisa berkolaborasi dan saling berdiskusi antara satu dengan lainnya Bu ya. Baik, luar biasa ya Bu ya. Nanti kalau boleh saya tahu, apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk
pembelajaran selanjutnya, Bu? Seperti ini, Bu. Ada rencana pembelajaran. Saya di sini membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya seperti yang Ibu berikan pada pertemuan kita yang kemarin, bimbingan dari Ibu kepada saya. Jadi bagaimana untuk mencantumkan KSE dalam modul ajar saya? Selain modul ajar ini, Bu, saya juga akan menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Jadi nanti siswa saya ini, Bu, saya buat dalam berkelompok, kemudian nanti saya akan bagi mereka LKPD. Nah, bagaimanalah saya, Bu, membuat bentuk asesmen dari ketiga kelompok ini akan saya gunakan menilai mereka pada saat mereka bekerja nanti. Iya, demikian Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu, luar biasa memang Bu ya. Tadi di sini Ibu sudah menggunakan modul ajar berdiferensiasi Bu ya. Lalu di sana juga Ibu memasukkan atau menambahkan KSE ya Bu ya. Luar biasa Bu ya. Nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu, strategi apa yang Ibu gunakan dalam modul ajar dalam pembelajaran kali ini Bu? Strategi yang saya coba nanti Bu pada untuk materi yang ini, saya mau mencoba berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal saya kan Bu, saya lakukan ternyata siswa saya ini ada memiliki 3 gaya. Nah, jadi dia ada yang sifatnya auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jadi nanti dari ketiga kelompok ini saya akan berikan pembelajaran yang berbeda-beda. Contohnya nanti kalau dia yang visual, saya akan memberikan beberapa gambar. Kalau dia nanti yang auditori, dia mendengarkan melalui video yang saya tampilkan. Kalau dia kinestetik ini kan biasanya yang tidak agak aktif dia kan Bu. Nanti akan saya berikan beberapa gambar agar dia seperti menggunting, mewarnai, kemudian menempel seperti itu. Baik Bu, artinya di sini Ibu sudah memetakan kemampuan siswa Ibu ya, yang berbeda-beda ya. Baik Bu, kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi di sini Ibu artinya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, jadi kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang akan saya supervisi? Dari rencana yang sudah saya buat ini Bu, mungkin hari Selasa besok saya boleh dilakukannya Bu. Oke, baik Bu. Pembelajaran itu. Selasa besok ya Bu ya? Iya Bu. Oke Bu. Selasa besok saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Dan nanti di sini pada saat Ibu melakukan supervisi, saya akan menilai ya, ada beberapa acuan nanti yang saya lakukan untuk menilai Ibu ya. Dan saya juga akan melihat hal-hal apa saja yang Ibu kembangkan nanti dalam pembelajaran ini Bu ya. Baik Bu, sebelum kita tutup percakapan ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu? Menurut saya Bu, dari pembicaraan kita kali ini saya mendapatkan itu gambaran bagaimana nanti akan saya buat strategi, model pembelajaran dan media yang akan saya gunakan di hari Selasa itu untuk pembelajaran yang besok. Oke baik Bu, luar biasa Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu, karena Ibu sudah bersedia untuk saya wawancara dalam observasi kali ini Bu ya. Dan kita sudah berbincang-bincang banyak tentang apa yang akan Ibu siapkan untuk hari Selasa ya Bu ya. Selanjutnya Bu, sampai bertemu di supervisi hari Selasa Bu ya, di kelas Ibu ya. Setelah supervisi nanti kita akan melakukan pasca observasi Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk hari ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas bimbingannya.